Descriptive is a text which describes a particular object. Jadi teks deskriptif adalah sebuah teks yang menggambarkan objek tertentu. Jadi kata kuncinya objek tertentu. Objek secara spesifik. Like a place, seperti tempat. Animal, binatang. Thing or person, atau seseorang. Kata kuncinya di objek tertentu. Example, place di sini adalah gambar Taj Mahal. Jadi khusus menjelaskan tentang Taj Mahal, mendeskripsikan tentang Taj Mahal. Kemudian yang kedua ada gambar animal. This is my cat. Jadi lebih fokus kepada kucing kepunyaan saya. Kemudian person, ini adalah J.K. Rowling. Dengan bukunya yang terkenal adalah Harry Potter. Oke, the next question. Pertanyaan selanjutnya adalah what is the purpose? Apa tujuan dari teks deskriptif? To describe a place, animal, things, or person. Untuk menggambarkan tempat, binatang, benda, atau seseorang. I give you the example. The first question is who is she? She is J.K. Rowling. Who is J.K. Rowling? She is a British novelist who write phenomenal fantasy book series of Harry Potter. Jadi dia adalah seorang novelis dari Inggris di mana dia menulis seri buku fantasi yang fenomenal yang kita kenal dengan judul Harry Potter. The next question, what is she like? Dia orangnya seperti apa sih? She has blonde hair and blue eyes. Dia mempunyai rambut pirang dan mata yang biru. She is 55 years old. Her height is 165 cm, while her weight is 54 kilograms. Dia berumur 55 tahun, tingginya 165 cm, sementara beratnya 54 kg. Jawaban dari dua pertanyaan ini, inilah yang disebut dengan teks deskriptif. Menjawab siapa objeknya, kemudian menjelaskan. Describe seperti apa objek tersebut. Itulah yang disebut dengan teks deskriptif. Okay, next, I will give you the other example. The title is Ernesto. Berarti ini describing people, describing person. Nah, dalam contoh ini kita akan menjelaskan tentang generic structure yang ada di dalam teks deskriptif. Apa saja generic structure-nya? Perhatikan, kita baca paragraf yang pertama. My best friend is Ernesto and he is my classmate. Teman baikku bernama Ernesto dan dia adalah teman sekelasku. Dari kalimat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa teks ini akan menceritakan tentang Ernesto. Jadi dalam paragraf pertama ini, dia akan menjelaskan objek, akan menggambarkan objek yang akan dibahas. Dalam bahasa Inggris, itu disebut dengan identification. Nah, makanya generic structure yang pertama dari teks deskriptif adalah identification, yang berisi tentang siapa objek yang akan dibahas. Dalam teks ini, yaitu Ernesto. Kemudian generic structure yang kedua disebut dengan
Description, gambaran detail tentang orang yang kita gambarkan. Seperti apa sih Ernesto? He is punctual, well educated, and has good manner. Dia orang yang tepat waktu, berpendidikan baik, dan mempunyai sikap yang baik. He is really hardworking. Dia adalah orang yang dalam bekerja selalu bersemangat atau semangat dalam bekerja. Nah, kemudian dalam paragraf kedua ini menjelaskan lebih rinci mengenai Ernesto. Maka inilah yang disebut dengan description. Sehingga dalam teks deskriptif, generic structure-nya meliputi yang pertama identification, ya ini menceritakan atau menggambarkan objek yang dibahas, dan itu ada di paragraf pertama. Kemudian paragraf selanjutnya disebut dengan description, menggambarkan secara lebih rinci tentang objek yang kita gambarkan. Kemudian description bisa lebih dari satu paragraf. Contohnya dalam lanjutan teks ini, Ernesto has well-built body, he is gentle but fearless. Nah, paragraf yang ketiga ini kita sebut juga dengan description, karena dia masih menjelaskan secara rinci tentang Ernesto. Kemudian paragraf terakhir kita juga sebut dengan description, karena masih menceritakan tentang Ernesto. Sehingga dalam sebuah teks deskriptif, biasanya description lebih dari satu paragraf. Kemudian kesimpulannya, untuk teks deskriptif, generic structure-nya yang pertama adalah identification, berisi tentang pengenalan orang, tempat, binatang, atau objek yang akan digambarkan. Pada contoh tadi adalah introduction of person, yaitu Ernesto. Kemudian generic structure yang kedua disebut dengan description. Contain a description of something, such as animal, thing, place, or person by describing its features. Jadi menggambarkan ciri-cirinya, forms, bentuknya, colors, warnanya, or anything related to what the writer described, atau hal-hal yang berkaitan dengan apa yang digambarkan oleh seorang penulis. Oke, next. Language feature of text descriptive. Ciri bahasa dalam teks deskriptif dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan specific participant. Specific participant has certain object, is not common and unique, atau only one. Jadi specific participant adalah objek yang kita gambarkan, objek tertentu, dan biasanya only one, hanya satu. For example, Bandengan Beach. Contohnya adalah Pantai Bandengan. Karena yang namanya Pantai Bandengan only one, ada satu ya. My house, rumahku, spesifik ya. Borobudur Temple, Candi Borobudur. Uncle Jim, paman Jim. Jadi yang digambarkan itu secara spesifik. Itulah yang disebut dengan specific participant. Yang kedua disebut dengan noun phrase. Noun phrase digunakan untuk memperjelas kata. Seperti kita ketahui bahwa noun phrase salah satu patternnya adalah adjective plus noun. Example, big house. Jadi rumah di sini
semakin jelas. Oh, ternyata rumah yang besar. Smart boy. Kemudian yang ketiga, language feature dalam teks deskriptif menggunakan bentuk simple present atau kita kenal dengan tenses yang menggunakan verb 1. The sentence pattern used is simple present because it tells the fact of the object described. Kenapa menggunakan simple present? Karena simple present menjelaskan fakta dari objek yang kita gambarkan. Nah, dalam menggambarkan orang, contohnya tadi Ernesto, kita gambarkan sesuai dengan fakta. Seperti apa sih Ernesto tersebut? Seperti apa sih Ernesto itu? Nah, maka menggunakan simple present untuk language feature-nya. Ada dua cirinya, menggunakan verb 1 atau menggunakan to be, am, is, are. Jadi kesimpulannya, dalam teks deskriptif, language feature-nya ada 3, specific participant, noun phrase, dan simple present. Kemudian selanjutnya, kita akan menganalisa teks tentang Ernesto untuk mencari dalam teks tersebut language feature-nya. Untuk yang pertama, kita akan mencari spesifik partisipan. Ernesto. My best friend is Ernesto and he is my classmate. Teman baikku adalah Ernesto dan dia adalah teman sekelasku. Nah, sudah jelas ya. Pada paragraf pertama ini dijelaskan bahwa spesifik partisipannya adalah Ernesto. Maka Ernesto adalah spesifik partisipan. Kemudian yang kedua, language feature yang ada dalam teks deskriptif adalah noun phrase. Ingat, rumus noun phrase adalah adjective plus noun. Kita lihat pada paragraf yang pertama, my best friend. Nah, di sini ada kata-kata my best friend. Nah, inilah yang disebut dengan noun phrase, teman dekatku. My best friend is Ernesto and he is my classmate. We go to school together. Ernesto comes from an educated family. Nah, kita menemukan juga ini noun phrase, an educated family, keluarga yang berpendidikan. His father is school principal and his mother is also a teacher. He is punctual, well educated, and has good manner. Nah, ini juga termasuk noun phrase, good manner ya. He is really hardworking. Pekerja yang semangat ya. He always does his homework. He is also well dressed and well behaved. All teachers have high opinion of him. Nah, ini juga disebut dengan noun phrase. Ernesto has well-built body. Ini juga termasuk noun phrase. He is gentle but fearless. He take part in all sport, scout, trekking, and mountaineering activities. Nah, ini juga disebut dengan noun phrase. Jadi banyak ya, dalam sebuah teks itu kita banyak menemukan bentuk noun phrase. He has good heart. Di sini juga kita temukan noun phrase. Kemudian selanjutnya, ciri yang ketiga adalah simple present. Ingat, menggunakan bentuk verb 1 atau kalau tidak ada verb 1 itu menggunakan to be. Nah, ini banyak ya. And he is my classmate. Nah, ini juga menunjukkan simple present karena menggunakan
to be. Kemudian ada kata-kata we go. Nah, go ini menunjukkan verb 1, simple present. Kemudian comes from. Banyak ya. Tuh, di sini ada is, kemudian is juga. Nah, sekarang kita fokus ke verb satunya saja ya. Nah, di sini ada does all teacher have. Nah, ini juga menunjukkan bentuk simple present. Ernesto has well-built body. He takes part. Ini juga disebut dengan simple present. Kemudian has ini juga disebut dengan simple present. Nah,